Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan sebelumnya, nama saya itu Imro Mustari, asal Universitas Gunadarma. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu di minggu weekend kali ini buat hadir di acara webinar kali ini. Yang akan saya bawakan yaitu judulnya tentang pengenalan aplikasi Figma. Sebelumnya teman-teman udah pada pernah pakai Figma kan sebelumnya kayak tugas-tugas atau mungkin buat latihan-latihan. Udah pernah kan? Udah pada paham lah. Udah pada jago-jago juga kayaknya. Ya di sini saya mau mengulas sedikit aja tentang tools-tools dasar dari Figma-nya itu dan kegunaan-kegunaannya. Nah, kita lanjut aja langsung ke materinya. Yang pertama itu ada yang bakal kita bahas, yaitu pertama itu pengenalan dari Figma-nya itu sendiri. Yang kedua itu ada fitur dari Figma. Yang ketiga fungsi-fungsi dari Figma itu buat apa aja. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Figma. Terus paket-paket yang tersedia di aplikasi Figma. Setelah itu ada auto layout yang terakhir. Nah yang pertama, Figma. Figma adalah alat desain berbasis web gratis yang memungkinkan Anda membuat dan berkolaborasi dalam prototipe interaktif dengan ketelitian tinggi. Ini juga merupakan alat desain vektor, artinya Anda dapat membuat ilustrasi detail tanpa kehilangan kualitas. Figma memungkinkan Anda dengan cepat membuat market web dan aplikasi seluler menggunakan antarmuka drag and drop yang sederhana. Alat ini sangat cocok untuk desainer UI karena Anda dapat beralih dari wireframe dengan fidelitas rendah ke prototipe yang responsif dan dapat diklik tanpa menulis kode apapun. Dan di sini ada fitur-fitur Figma itu yang tersedia. Misalnya itu kayak fitur dari desainnya itu dibangun untuk memudahkan kalian dalam mendesain tampilan web atau aplikasi. Nih beberapa fitur desain yang mungkin tidak kalian temukan di software desain selain dari UI UX, misalnya kayak apa ya? Adobe mungkin ya. Kayak Adobe ada nggak sih kayak modern pen tool? Nah, pen tool ini fungsinya itu memungkinkan kalian menggunakannya dengan gaya gaya baru tanpa harus menghubungkan desain ke titik awal. Yang kedua ada open type, yaitu kalian bisa mengkostumasi penggunaan font pada aplikasi atau web. Lalu ada auto layout, yaitu memudahkan kalian dalam membuat layout secara otomatis. Nah, ini bakal kita bahas nanti. Selanjutnya ada tambahan plugin dan widgets, yaitu fitur ini digunakan untuk mendukung kebutuhan desain kalian. Pada fitur terdapat icons, chart, diagram, dan lain-lain. Lalu ada fitur prototyping, yaitu fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat prototipe desain yang telah dibuat. Beberapa kelebihan di dalamnya antara lain yaitu ada interaksi yang mencakup kalian bisa mengatur atau mengkostumasi gaya pada tombol interaksi secara halus atau kasar. Yang kedua ada mobile viewing, yaitu memungkinkan kalian mencoba prototipe menggunakan HP untuk iOS dan Android. Lalu ada dynamic overlays, yaitu membuat beberapa lapisan overlay pada konten interaktif. Lalu ada animated GIFs, kalian bisa menggunakan animated GIFs untuk elemen video, desain bergerak, dan animasi. Selanjutnya ada desain sistem. Nah, fitur ini memudahkan pengguna dalam aksesibilitas dan elemen pendukung lainnya. Figma menawarkan fitur library dan aset yang bisa dicari secara cepat. Hal ini memudahkan desainer dalam bekerja bersama. Beberapa kelebihannya itu yang pertama ada everything in one place, yaitu kalian bisa menyimpan dokumen atau file untuk desain di Figma sehingga memungkinkan tim atau orang lain tidak perlu mencari dengan susah payah lagi. Yang kedua ada copy, code, and go. Fitur ini memungkinkan kalian untuk mendesain dengan cepat dengan cara copy paste kode. Lalu ada searchable asset, yaitu pencarian secara cepat dan memungkinkan kalian menggunakan konten dengan cara drag and drop. Nah, fungsi-fungsi dari fungsi utama sebenarnya dari Figma ini yaitu adalah pembuatan tampilan antarmuka web atau aplikasi. Misalnya bagi kalian sebagai UI UX designer sangat dimudahkan dengan adanya Figma. Tambah lagi kalian bisa mengerjakan secara tim atau bersama jika dibuat gambaran besar dari fungsi Figma antara lain
bisa membuat tampilan UI dari misalnya dari website, aplikasi. Aplikasinya itu bermacam kayak mobile apps atau tablet gitu. Lalu bisa buat mockup desain. Lalu ada prototype. Itu prototype itu semacam kayak aplikasi kita yang benar-benar hidup dan bisa dijalankan buat testing nanti. Yang pertama itu ada keunggulan Figma. Keunggulan Figma itu macam-macam, sebenarnya ada banyak. Yang bisa saya jelaskan mungkin beberapa aja, itu berkolaborasi secara real time, yaitu seperti yang kita tahu, Figma menyediakan fitur kolaborasi bersama tim dengan cara mengajak atau mengundang editor. Dengan fitur ini, kamu dapat menyelesaikan proyek lebih cepat, mudah dan transparan. Selain itu, kamu juga dapat melihat berbagai pengeditan yang dilakukan pada masing-masing tim, karena semua terekam pada fitur history. Lalu ada berbasis cloud sehingga tidak perlu diinstal. Nah, keunggulan Figma yang satu ini adalah berbasis cloud storage, sehingga kamu tidak perlu melakukan instalasi pada PC. Selain itu, file dan berbagai project desain juga akan tersimpan pada server Figma, bukan pada komputer lokal kamu. Hal tersebut juga membuat kamu lebih mudah dalam sharing file. Cukup salin link di mana desain kamu dibuat dan rekam. Kamu sudah bisa langsung mengaksesnya seakan tersambung ke internet. Nah, yang terakhir ini ada keunggulan Figma itu menyediakan banyak plugin tambahan. Meskipun Figma sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, namun pasti masih ada beberapa fitur yang tidak tersedia. Tapi itu tidak akan menjadi masalah para desainer karena Figma menyediakan plugin untuk menunjang fitur tambahan yang dibutuhkan. Dengan adanya plugin tersebut, maka pembuatan desain dan produktivitas menjadi lebih powerful. Nah, selain ada keunggulan dari Figma itu, ada kekurangan juga teman-teman. Misalnya kayak pilihan kostumisasi yang terbatas. Terus harus selalu terhubung ke jaringan, dia tuh nggak bisa offline gitu. Soalnya kan misalnya kita mau memilih fontnya itu kan harus diaksesnya secara online dan pakai internet. Nggak bisa langsung kita tanpa data atau internet. Nah, terus yang ketiga itu tidak adanya version control. Kalau teman-teman tahu GitHub gitu, kayak Git gitu kan, biasanya kan ada history, kita perubahan tuh setiap perubahan tuh nandain gitu kan. Kita ngasih perubahan apa aja di dalam program kita kayak codingan kita gitu. Kalau teman-teman tahu GitHub gitu. Lalu ada kelemahan dalam fitur kolaborasi. Figma memang memberikan kemudahan bagi desainer untuk melakukan kolaborasi ketika mengerjakan suatu proyek. Namun kolaborasi hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak sama-sama menggunakan aplikasi Figma. Akan menjadi kendala jika salah satu pihak ternyata menggunakan aplikasi lainnya, seperti misalnya Sketch atau Photoshop. Lalu ada perlu sekali untuk restore aplikasi. Nah, kan di face semua misalnya kayak UI designer tuh nggak semuanya bagus kan ya. Jadi tuh ada beberapa misalnya ada yang networknya terbatas, mungkin dari sinyalnya kurang memadai. Makanya harus selalu nge-refresh atau nge-restore aplikasinya biar agak apa ya? Biar mulai ulang tuh biar lancar lagi si aplikasinya. Lalu ada paket langganan Figma nih. Nah, daftar harga paket langganan Figma ini ada 3 tipe. Yang pertama itu ada starter. Nah, paket ini merupakan paket yang diberikan Figma pada penggunanya secara gratis. Agar kamu bisa mencoba terlebih dahulu meski gratis, kamu bisa mengajak 3 editor lain serta bergabung pada 3 project desain. Namun karena gratis makanya tersedia dalam 1 bulan saja. Nah, Figma ini menyediakan paket kayak uji coba gratis itu dalam 1 bulan. Dan terbatas, itu pun cuma 3 editor sama 3 project desain. Lalu ada profesional. Pada paket ini kamu mendapatkan lebih banyak fitur seperti unlimited file, project, history, sharing permission, team libraries, private project, dan audio conversation. Untuk menggunakan paket ini, kamu hanya perlu membayar $15 tiap bulannya. $15 kan banyak juga ya buat kita ya sebagai mahasiswa yang belum ada penghasilan kan teman-teman. Terus ada organisasi itu biasanya tuh yang dipakai di perusahaan-perusahaan besar atau udah ya proyek-proyek besar lah. Nah, yang paket langganan terakhir ini cocok untuk organisasi atau company atau perusahaan yang mengerjakan banyak proyek. Kamu akan mendapatkan fitur selengkap mungkin dari Figma. Paket ini tersedia dengan harga $45 tiap bulannya.
Nah, yang terakhir ini ada auto layout. Kenapa sih harus pakai auto layout? Kenapa teman-teman harus belajar auto layout nih? Yang pertama nih, auto layout adalah fitur yang memungkinkan desainer untuk membuat tata letak yang responsif dan mudah diatur secara otomatis. Fitur ini sangat berguna dalam merancang antarmuka pengguna yang berubah ukurannya, seperti halaman web atau aplikasi mobile yang perlu menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat dan orientasi layar. Nah, berikut adalah keunggulan utama dari auto layout. Yang pertama itu responsif dan fleksibel, yang kedua mudah dikelola, yang ketiga efisiensi desain, yang keempat penghematan waktu, dan yang terakhir ada grid responsif. Nah, Figma ini ngasih fitur kolaboratif, yaitu misalnya kayak kita sebagai UI designer tuh bisa berkolaborasi sama stakeholder, developer kayak programmer gitu, terus UX research, langsung dari misalnya user testing, UX copywriting, lalu UX designer. Nah, sebenarnya ini tampilan home-nya itu dari aplikasi Figma. Di sini tuh ada beberapa fitur sih. Mungkin bisa kita langsung bahas aja kali ya. Oh, atau mungkin teman-teman ada yang mau tanyain dulu nggak terkait tadi materi yang tadi udah disampaikan? Atau masih ada yang bingung? Kayaknya belum ada ya. Oke, kalau kayak gitu lanjut aja deh ke sini, ke aplikasi Bingmanya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang udah pernah atau sering belajar dan mengerjakan proyek di Figma itu udah nggak asing lagi kayak tampilan user interface dari aplikasi Figma ini yang kayak gini. Nah, saya sedikit kasih penjelasan dikit aja ya. Mungkin beberapa teman udah pada yang tahu juga. Nah, yang di sini ya dari sidebar, kita fokus sidebar dulu nih. Di bagian atas kiri ini ada tampilan profile, di mana kita bisa ganti-ganti tema tentang light and dark gitu, putih atau hitam lah istilahnya gitu. Lalu bisa setting kayak akun kita, komunitas, notifikasi. Terus kalau misalnya kalian tuh mau pakai aplikasinya itu secara aplikasi bukan website, bisa di-download langsung di sini. Atau misalnya mau ganti perubahan akun, atau kalian punya akun dua nih, yang satu buat belajar, satu buat project atau kerjaan, bisa di sini ganti-ganti akun. Nah, lalu di sini tuh ada recent. Recent itu kayak file-file yang pernah kita buat, atau pernah kita buka, terakhir kali kita buka lah. Nah, nanti bakal ada di draft sini. Lalu sini ada favorite file tuh kayak semacam file-file yang kita favoritkan yang bakal jadi diutamain, nanti bakal muncul di sini. Lalu sini ada kayak apa ya, kita membuat tim. Sini nanti kan ada tugas project caption tuh biasanya. Nah, kita tuh dikasih apa namanya, pasti kolaborasi sama temen-temen kan buat ngerancang kayak prototype, mockup, wireframe. Nah, bisa kita collab sama temen-temen bareng sini kayak buat projectnya sini. Buat nama timnya kita namain sendiri apa, project. Karena kan saya ini udah dipakai ya, udah gitu nggak langganan premium, jadi mungkin ini aja project buat saya pribadi, buat personal. Untuk materi auto layout mungkin langsung aja kali ya. Ini dulu deh. Nah, untuk pengenalan ini, saya bakal berkenalan dikit deh buat ngasih tahu beberapa tools yang ada di Figma ini. Nah, yang pertama itu ada main menu. Nah, main menu itu di sini tuh ada fitur-fitur kayak back to place, itu kembali halaman yang tadi. Ada file itu bisa membuat new design file atau pinjam file gitu. Banyak di sini ada edit, view, object, text dan lain-lain. Lalu sini ada kayak move tool. Move tool itu kayak memindahkan sebuah objek. Misalnya kita buat objek satu di sini frame. Nah, nah buat pakai memindahkannya itu pakai apa namanya? Tools ini move. Kalau scale ini perbedaannya itu dia buat memperbesar atau memperkecil dari apa ya? Dari si objeknya ini. Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya kalau menurut saya.
Lalu di sini tuh ada kayak region tools. Region tools itu termasuk kayak frame. Di sini ada macam-macam frame, misalnya kayak iPhone nih teman-teman, saya mau buat mockup tentang iPhone di 15 Pro Max atau iPhone 13. Lalu ada tablet, iPad misalnya desktop tuh ukurannya kayak gini, ukurannya tuh 1280 per 832 pixel gitu. Lalu di sini ada shape tool itu kayak bentuk-bentuk objek. Misalnya teman-teman mau bikin kotak atau segitiga bisa di sini. Atau lingkaran bisa. Nah, sebelah kanannya ini ada pen tool sama pensil. Kalau pen tool itu penggunaan itu kayak membuat objek-objek abstrak gitu, teman-teman. Kalau misalnya kan suka ada tuh kayak objek gini. Nah, kalau misalnya mau buat objek-objek kayak apa ya? Objek-objek abstrak dah pokoknya. Bisa pakai pen tool ini. Lalu di sini tuh ada fitur dari teksnya itu buat nambahin ke tulisan. Nah, misalnya gini, halo. Lalu di sebelah kirinya itu ada fitur dari komponen. Itu komponen itu kayak semacam apa ya? Kayak kalian udah pernah tahu desain sistem belum, teman-teman? Desain sistem nanti kita buat komponen tuh si desain sistem yang pernah kita buat tuh. Jadi kita tinggal klik drag and drop aja buat nanti ngatur-ngatur komponen kayak semacam button, terus apa lagi ya? Navigation bar, text box, kayak gitu-gitulah. Lalu sini ada fitur-fitur plugin nih. Kayak plugin tuh mempermudah kita buat misalnya nyari icon atau mau nyari foto-foto atau mau nyari misalnya kayak foto yang konten real bisa dibuat kayak teman-teman udah bikin objeknya nih dari objek apa ya lingkaran atau kotak-kotak tuh yang kayak di Instagram tuh yang bulat-bulat. Nah, bisa diisi dengan konten real pakai plugin konten real. Nah, kalau widget ini ya hampir sama lah kayak komponen gitu. Terus kayak hand tool ini pergunaan tuh kayak gini. Dia kita duplikat ya. Nah, kalau hand tool cuma menggeser-geserkan objek doang yang mau kita cari di mana. Terus ada fitur komentar, yaitu fitur kayak misalnya kita punya user nih. Nah, dia tuh bebas berkomentar atau bisa ngasih masukan ke desain kita kekurangannya apa atau secara tim kita tuh ngasih masukan. Misalnya ikonnya nih kurang cerah atau gimana, bisa dikasih komentar lewat sini gitu. Lalu di sini tuh ada kayak apa ya, penamaan file atau projectnya. Buat sini tuh namanya projectnya yang tadi kita buat itu kan nama saya project itu personal. Nah, di sini buat nama filenya itu latihan. Bisa kalian ganti latihan. Nah, terus setelah itu apa lagi ya? Di sini tuh ada fitur layers. Layers itu kayak manajemen dari filenya tersebut. Manajemen filenya. Satu, dua. Nah, di sini kan ada frame satu, frame dua, frame tiga. Ini disebut layer. Ada tumpukan-tumpukan bisa ditumpuk juga. Lalu sini ada aset. Aset tuh kayak desain sistem yang telah dibuat, tinggal sama aja kayak komponen sih. Dia bisa di drag and drop ke sini buat mempermudah apa ya? Perangkat kerja kita. Biasanya membuat buat project-project besar tuh harus pakai desain sistem. Lalu di sini ada fitur share. Share ini kalau misalnya kita mau kolaborasi atau si user atau developer developer programmer misalnya mau ngedevelop aplikasi yang mau dibuat nih, bisa kita share dari sini.
Lalu di sini ada fitur kayak usernya. Nanti kalau misalnya kalian kolaborasi sama teman-teman tuh yang siapa aja yang masuk di sini bisa. Lalu kayak misalnya ngasih pesan suara kayak Discord modelannya kayak gini bisa. Lalu sini ada mode personal preview buat testing dari apa namanya desain yang telah kita buat dijalanin. Lalu di sini ada developer mode. Biasanya developer mode itu yang dipakai sama programmer. Misalnya kita ngasih satu frame deh, frame, dan sini ada tulisannya. Nah, kita ubah frame ini ke developer mode. Nah, di sini tuh ada fitur inspect. Oh, ternyata berbayar, teman-teman. Nggak bisa. Kalau yang gratis nggak bisa lihat developer mode. Nah, langsung kita lanjut aja kali ya. Terus di sini tuh ada fitur prototype. Prototype itu kayak kita ngasih agar gimana ya, desain dari misalnya dari frame satu ke frame lainnya itu kita kasih interaksi supaya benar-benar aplikasinya itu kayak benar-benar udah jadi ngasih interaksi. Misalnya button kan biasanya diklik, kalau diklik itu interaksinya kemana setelah diklik gitu. Lalu sini ada properti, kita ngasih properti di sini tuh ada misalnya mengatur angka horizontalnya, terus besar kecilnya, sudutnya, terus kayak apa namanya ini, eh, sudutnya berapa radius bisa kita ubah. Di sini ada fitur auto layout. Setelah ini kita bahas. Lalu ada fitur layout grid. Kalau layout grid itu kayak gini. Kita ngasih layout grid tuh misalnya ada yang biasa saya pakai itu pakainya kolom sih. Kalau buat iPhone misalnya ukuran dari iPhone tuh makanya 4 atau 4 sih biasanya. Dikasih marginnya misalnya 16 gitu. Lalu ada layer. Kalau layer ini buat ngasih warna misalnya kayak gini. Kita ngasih fill ini contoh warna di warna merah deh. Buat layernya itu bisa dikurangin, jadi warnanya aturan solid 100% jadi 50% bisa. Lalu stroke ini berfungsi buat ngasih kayak bagian apa ya, sampingnya tuh garis-garisnya pembatas. Sini ada ukuran ketebalannya mau berapa, misalnya mau bikin 5 bisa. Terus ini efek kayak itu kayak ngasih efek blur, drop shader, inner shadow, atau misalnya kalau mau bikin layer blur tuh bisa semua kayak gini. Oke. Nah, buat teman-teman ada yang tanyain nggak sebelum kita lanjut ke auto layoutnya? Misalnya masih ada yang kebingungan atau gimana? Udah pada jago kan ya? Kayaknya. Baik, terima kasih Septian sama Sufyan. Sekarang lanjut ke pembahasan tentang auto layout deh. Nah, di sini bagi teman-teman udah pada ngerti tentang cara pemakaian auto layout belum? Sebelumnya. Kita desain pakai auto layout gitu. Apa bohong Sufyan nih? Nah, oke kita lanjut ke pembahasan tentang auto layout. Yang pertama, saya ngambil materinya itu dari YouTube-nya siapa? Kreatif Akademi Indonesia. Materinya itu saya ngambil dari situ. Yang pertama itu kenapa pakai auto layout? Yang pertama tuh desain lebih fleksibel sama responsif. Yang kedua itu mempermudah dalam repetition. Ya, repetition itu kayak perulangan sebuah objek gitu. Lalu ada objek lebih terorganisasi, lalu ada scalable, desain lebih cepat dan lain-lain. Nah, misalnya dari segi responsifnya dulu nih teman-teman. Nah, misalnya kan ini ada desain yang pakai auto layout dan enggak yang pakai auto layout ya, tanpa auto layout. Nah, misalnya kalau kita pakai auto layout, keuntungannya apa? Dia lebih responsif desainnya. Misal kita ubah nih bentuknya dari segi frame-nya nih, kita ubah.
kanvasnya. Nah, dia bakal ngikutin objek yang di dalamnya. Beda kalau misalnya kita nggak pakai auto layout. Contohnya kayak gini. Jadi si objek yang di dalamnya ini nggak bakal mengikuti. Nah, ini kan nggak responsif kan. Misalnya kan nanti teman-teman tuh punya dua device, buka suatu website atau aplikasi gitu kan ya. Nah, yang satu tuh buka aplikasinya di, misalnya buka websitenya di PC, yang satu lagi di HP. Terus misalnya ukuran PC-nya itu jadi ukuran HP gimana? Kan aneh gitu. Itu yang disebut responsif. Nah, yang kedua itu perulangan dari objek, auto layout. Misalnya nih, kita biasanya tuh suka ada temuin kan ya kayak gini, misalnya kayak di Shopee, ada fitur beberapa yang objek itu kayak nambah-nambah gitu. Nah, keuntungan pakai auto layout yang pertama ini kayak gini nih, misalnya kalian mau nambahin objek, saya mau nambahin satu frame deh, satu objek ini, satu layar. Nah, tinggal kalian tambahin aja duplikat, otomatis si apa namanya si parentnya ini ngikut, si childnya ini bertambah. Jadi nggak harus berubah-ubah. Coba kalau kita nggak pakai auto layout. Nah, kita harus nyesuaiin lagi si ininya, kita duplikat nih misalnya. Nah, kan nggak ngikut kan si parentnya ini. Kita harus ubah dari frame-nya ini, ukurannya harus samain. Nah, terus ini juga harus kita samain juga bentuknya, ukurannya. Ribet pokoknya. Nah, terus ada scalable. Scalable itu kalau misalnya ini kan suka ada tuh button. Enaknya pakai auto layout tuh gini, kalau misalnya tulisan ini bertambah lagi, misalnya nih, ini pakai auto layout ya, kembali kembali home, kembali home pagi, misalkan tuh dia mengikuti si apa si frame-nya ini mengikuti sebanyak tulisan yang ada kita tulis. Enaknya gitu kalau pakai auto layout. Kalau nggak pakai auto layout, pasti ininya bakal keluar dan nggak bakal nyatu sama si frame tersebut. Tuh, enaknya gitu. Nah, lu ada fleksibel tuh sama kayak yang di repetition. Nah, pembahasan repetition itu sama aja dia. Kayak perulangan juga. Terus pertama tuh bisa keuntungan pakai auto layout itu apa sih? Tuh desain tuh lebih cepat. Misalnya kita mau ngatur jarak nih antar elemen. Nah, gitu kan. Kita misalnya mau ngatur jarak tuh antar elemen tuh misalnya mau ngasih apa ya? Spasinya itu di ukuran ini deh 20. Nah, dia bakal ikut semua. Kalau ini enggak, beda, kita harus ngaturnya satu-satu tuh. Misalnya mau ngasih 20 juga, ribet juga soalnya. Nah, lanjut sekarang cara pembuatan auto layout nih ada 3 metode teman-teman. Yang pertama itu blok elemennya, lalu klik si mouse ini, lalu tambahin auto layout, klik kanan pada ini apa namanya? Klik kanan pada yang tadi si di blok ini, elemen yang di blok ini, tambahin auto layout nih kayak gini. Nah, kita klik kanan, add auto layout. Mana itu auto layout? Oh, ini udah auto layout, sorry teman-teman. Nah, diklik dulu, terus diklik kanan frame-nya, kita tambahin auto layout di sini. Nah, terus sekarang ada cara yang kedua, yaitu kita blok dulu elemennya, terus kita di shortcut keyboard teman-teman tuh ada Shift plus A. Nah, udah jadi kan auto layoutnya. Terus ada metode yang ketiga nih. Kalau yang metode ketiga itu sama aja, blok elemennya dulu, terus di sini kita klik auto layoutnya tambahin. Tuh. Nah, yang pertama itu ada alignment tool, yaitu dengan tools ini kita bisa mengatur posisi atau pensejajaran suatu elemen, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, kan ini posisinya di tengah-tengah nih. Kita anggaplah ini si frame yang besar ini tuh parent, nah yang dua frame yang ini tuh childnya, anak-anaknya. Ini orang tuanya. Nah, kita bisa atur nih, si childnya mau taruh di mana, misalnya di atas kiri bisa, di atas tengah bisa, di bawah kanan bisa, gitu. Ini keuntungan pakai auto layout. Nah, buat pensejajarannya juga dia horizontal layout.
Terus di sini ada layout direction. Sebenarnya ini materinya harusnya ada wrap apa? Wrap layout, tapi di sini belum diupdate lagi kayaknya deh buat materinya. Nah, si layout direction ini berfungsi untuk mengatur arah layout atau persejajaran elemen yang ada dalam auto layout. Misalnya teman-teman nih mau merubah si tampilan tata letak dari si objeknya ini, bukan horizontal bukan dari kiri ke kanan, misalnya mau dari atas ke bawah gitu. Kalian bisa ubah dengan klik ini vertical layout gitu. Lalu ada spacing. Nah, di auto layout juga ada pengaturan spacing kayak apa ya? Horizontal gap between itemnya, misalnya mau diatur jaraknya. Misalnya spacing between item, terus ada padding horizontal dan vertikal. Nah, buat kalian mau ngatur misalnya mau paddingnya kiri kanan itu misalnya 0, ya kalian kasih 0. Misalnya mau ngasih 10 aja, bisa. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, terus misalnya kalau misalnya mau ngaturnya eh, apa namanya margin yang sebelah kiri aja, padding sebelah kiri aja, bisa kalian atur. Misalnya mau padding sebelah kirinya ukurannya 50. Nah, dia bakal nambah jarak di sini sekitar 50 pixel gitu, teman-teman. Nah, lanjut di sini ada Advanced Auto Layout. Nah, Advanced Auto Layout ini apa sih? Tools ini berfungsi untuk pengaturan tata letak lebih lanjut seperti spacing, stroke, canvas stacking, take baseline, alignment. Nah, misalnya contoh deh gini, buat ini kan ada satu frame nih. Nah, di sini tuh ada fitur dari include in layout sama exclude from layout. Bedanya apa coba? Nah, include in layout tuh kayak pengaturan default yang kita ubah jaraknya nih. Kalau include in layout. Kalau misalnya exclude from layout itu dia tuh kayak ngerubah kayak apa ya? Layoutnya itu benar-benar tertata rapi gitu dari segi padding atas, kiri, kanan gitu. Nah, yang ini stacking canvas negative spacing. Contoh gini kayak misalnya apa ya? Platform apa ya? Yang misalnya foto itu yang dari kiri ke kanan, biasanya ada bulat-bulat kayak gitu, teman-teman. Nah, bedanya first on top sama last on top itu apa? Dia tuh bakal kayak objek menumpuk gini. Dia ngambil tuh dari kiri ke kanan, dibikin objek menumpuk. Contohnya gini deh, saat kita ngasih beberapa objeknya dengan foto deh. Kita pakai plugin yang namanya tuh Content Reel. Ini tambahin foto gitu kan. Nah, kayak gini contohnya. Gitu. Terus bedanya itu kan kalau kalau first on top itu defaultnya kayak gini, dari kiri ke kanan dia bertumpuk. Dari kirinya tuh yang ibaratnya kalau kalian tahu apa namanya elemen CSS itu ada namanya jet index. Nah, jet index dari dia tuh bisa berkurang atau bertambah kayak dari min 1 sampai seterusnya atau dari 1 sampai seterusnya gitu. Kalau ke kanan itu berarti dia apa namanya? Bukan positif nilainya, kalau ke kiri itu negatif, berarti ke kiri. Terus last on top kayak gini perubahannya. Tuh, udah pada paham lah ya. Terus text baseline. Nah, di sini kan kelihatannya tuh teksnya itu nggak rapi ya teman-teman, nggak rata. Tuh, gimana sih cara biarnya rata gitu kan? Nah, kita klik dulu nih satu frame ini kan dalam satu frame nih, dua buah objek tuh teksnya, dua buah teks dalam satu objek. Misalnya kita mau rapin, mau ngasih rataan tentang teksnya ini. Nah, kita bisa ngasih line text baseline yang artinya itu bikin teksnya ini sejajar. Nah, perbedaan itu gini, yang tadinya nggak sejajar, jadi sejajar kan buat tulisannya tuh.
Nah, jadinya nggak sejajar. Kita ubah ke default lagi deh. Terus di sini tuh kayak menambahkan objek dalam layout. Misalnya keuntungan dari auto layout ini, kita nggak perlu ngatur-ngatur jarak antara objek satu lagi nih. Misalnya ini kan disebutnya parent dan ini child. Misalnya si parent ini mau menambahin childnya lagi, beberapa objeknya lagi. Kita bisa klik drag and drop tanpa harus mengatur padding atau marginnya tersebut. Tuh keuntungannya. Lalu ada sizing. Nah, sizing ini apa sih? Kayak pengaturan dari si ini nih. Nah, si kan ini kan si kalau si apa namanya? Build object ini tuh si parent tuh menyesuaikan ukuran besar dari si childnya ini. Si childnya ini kan pengaturannya ini dari file apa namanya? File container. Sedangkan tinggi apa namanya? Tinggi sama bawahnya itu dia posisinya fix atau tetap gitu, nggak bisa berubah-ubah. Nah, jadi si parentnya ini tuh menyesuaikan ukuran si childnya ini. Kalau misalnya si childnya ini tuh ukurannya lebih gede, mau lebih gede lagi, si parent ini bakal mengikuti. Nah, kalau hal konten ini apa sih? Nah, kalau si hal konten ini, jadi eh, cara budaya gimana ya? Si parentnya menyesuaikan juga ukuran dari si beberapa objek yang ada di si childnya ini. Misalnya saya mau nambahin nih satu objek lagi, frame-nya saya duplikat aja. Nah, si parent-nya ini bakal mengikuti juga. Ini yang dinamakan hak konten. Dia bakal ibaratnya responsif lah, responsif terhadap child-nya. Terus ini ada fix. Nah, ukurannya itu kan fix dari kiri ke kanan. Kenapa dia fix? Nah, kalau kita masukin lagi misalnya objek nih, nggak berubah-ubah kan dia ukurannya, harusnya mengikuti dari elemennya si child ini, tapi dia nggak mau karena ukurannya udah fix, udah tentuinnya fix. Nah, bakal mau misalnya mau dipaksa juga gitu. Nah, sini ada auto width. Kalau auto width ini kayak si childnya ini mengikuti ukuran si parent. Misalnya si parentnya ini mau ukurannya kayak lebih kecil. Nah, si childnya ini bisa mengikuti ukuran dari si parent gitu. Mau lebih kecil kayak gini. Paling bisa ubah-ubahnya dari sini gitu. Mungkin cukup kali ya membuat materi kali ini. Dari teman-teman ada yang mau tanyain nggak? Atau ada kekurangan gitu dari penjelasan saya? Atau masih bingung? Kita sama-sama belajar di sini buat diskusi aja. Boleh, boleh, Sofian. Di copy dulu ya. One link. Coba bisa nggak ya, Sofian? Ntar bisa diakses sama di edit nggak? Coba diakses saja teman-teman. Sekiranya teman-teman mau belajar tentang auto lewat juga bisa. Oke, kayak gitu lebih mempermudah. Oke, sama-sama Sofian. Buat teman-teman yang lain ada yang mau tanyain nggak?
Kalau masih kebingungan, tanya-tanya aja, kita sambil hitungannya diskusi aja di sini. Kita sama-sama belajar. Udah bisa diakses, diedit belum, Sufyan? Harusnya udah bisa ya. Oke, oke. Buat teman-teman, ada yang mau tanya nggak sebelum saya akhiri nih? Takutnya ada yang masih kebingungan tentang materi saya, tentang penjelasan saya yang kecepatan atau bagaimana, bisa langsung ditanya aja. Sekalian kita juga berdiskusi di sini. Kayaknya sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Kalau gitu, saya izin mati sertin dulu, habis itu kita on cam dulu sebentar ya teman-teman buat dokumentasi aja. Kalau yang bisa on cam aja, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Oke, mungkin nggak ada lagi ya teman-teman ya. Kalau kayak gitu, saya akhirin aja ya. Mohon maaf banget kalau misalnya ada kekurangan dari presentasi saya kali ini dan masih ada teman-teman yang merasa kebingungan. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak udah nyempetin waktunya di apa namanya di minggu weekend kali ini. Terima kasih sekali lagi. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhirin ya pertemuan kali ini, teman-teman. Makasih.